hasafatin. Dukhulu hasafatin. Wa hiya ma fawqa mahallil khitan. Wa illam yanzil fi kubulin au duburi adamiyin au bayi matin hayyin au mayyitin. Nomor 1 adalah masuknya hasafah. Hasafah itu apa? Alat vital. Ya. Masuk ke mana saja, ya, kalau ada kesengajaan untuk begitu, ya, itu nanti mewajibkan mandi, ya. Masuk ke kubur, jalan depan, dubur, jalan belakang yang itu dilaknat oleh Allah, bayimatin atau masuk ke itunya binatang. Ada enggak? Ada. Di manungsa ngonoan ambil binatang, ambil kewan ono ora gitu. Ada. Nah, tong itu motor-motor. Tapi teng mriko mungkin wonten yang asli ya. Iya. Makanya dibahas dalam kitab. Ya. Sepatu belet. Bojone ora ono. Bojone ora ono. Nek bojone ora ono belet terus pripun nek? Iya, mungkin saja sebelah rumah ada pedus. Atau ke itunya binatang hewan. Hayyin au mayyitin, masih hidup atau sudah mati. Hidup atau mati. Ada enggak orang menyetubuhi orang yang sudah mati? Ada. Malah dulu zaman Nabi itu ada pemuda menyetubuhi mayit di kuburan. Wah, sampai geger itu. Ya, ada. Kisahnya panjang ya. Kisahnya panjang. Ngomong pekerjaannya tukang nyuri kain kafan. Bocah wedok, bocah perawan suci, orang mengenal laki-laki yang terus mati. Sedurunge meninggal dunia, seneng ibu makanya kalau itu keroyo aja dikubur nang makam umum, kubur di pemawon sinatu. Tetap konangan, bumi ini parani, kuburnya dibongkar, terus dibuka kayak apa nih, didumek sikile, orangnya kayak tujuh mati, terus setan bisiki, terus itu bui itu mayit nang kuburan, terus mayitnya tani atau izin Allah ngomong, Mas, aku sampai orang isi, mungkin perbuatannya sampean dibuka video ini nang dino akhirat terus berlaku, terus dino orang rumah pengen tobat, ini judulnya tobat. Boleh Sayyidina Umar pengen getar datang Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab ngantar diri dengan Rasulullah sampai terjadi dialog panjang antara Allah, Jibril, bocah niku, Rasulullah SAW. Dilakoni macam-macam, dosane napa? Kok gede banget. Lah ya napa? Gede banget kula isin aja cerita. Akhirnya ditakoni Nabi, ambil bumi langit gede dosa kula. Ambil matahari gede dosa kula. Terus ambil sifat akbar yang Gusti Allah yo gede nih. Wah, ini dosa kula. Terus cerita. Kalau itu pekerjaannya maling kain kafan. Nah, orang mati sudah dikubur begini tak parah nih. Kain kafannya tak cukup,
terus tak dol niku. Terus niku terus kula terus diusir oleh Rasulullah, diusir. Akhirnya ya boleh sepemenang orang boleh Gusti Allah. Allah pirsa, terus Allah utus malaikat Jibril sampaikan salam kepada Nabi, diceritakan runtuh, akhirnya ketemu bahwa Nabi itu saat niku ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, yang menciptakan anak bumi siapa? Allah. Yang mengampuni dosa manusia, kalau manusia dosa siapa? Allah. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah seperti itu ya Muhammad. Terus Jibril tidak orang pamitan masih hilang. Terus Nabi terus utusan para sahabat disuruh mencari orang itu yang kemarin diusir. Baru ketemu, dibawa ke rumah Rasul. Saat itu Nabi lagi sholat maghrib, rakaat pertama yang dibaca surat Al-Haqqul Takasur hatta zurtul atau orang itu ikut gabung sholat jamaah di situ. Terus ketika di ayat itu hatta zurtumul maqabir, nyebut kuburan, terus dheweke semakmur meninggal dunia di situ. Jadi bersetubuh dengan orang yang mati itu yuk terjadi. Mungkin di rumah sakit bisa terjadi loh Pak. Ya, namanya tuh ini orang keluar ya ngobrol mati. Yang kamar mayit setan nggo. Nah niku jadi dukhulul khasafah niku mewajibkan mandi. Yang kedua, wa khuruju maniyatin biladzatin au bi ghairiha, keluarnya air mani ya dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, disertai rasa nikmat atau tidak. Kalau keluar air mani itu mewajibkan mandi ya. Kalau mimpi rasa nikmat enggak kayu. Mimpi keluar air mani. Nah, kalau mimpinya ketemu dengan pacarannya dulu bisa jadi nikmat ya. Tapi kalau suplai sperma sudah banyak, akhirnya keluar dengan sendirinya, mungkin tanpa ada rasa lezat, gitu ya. Tetap tidak ada rasa lezat karena memang keluar dengan sendirinya, itu tetap mewajibkan mandi. Ngerti-ngerti sarungnya, nah menurutku ngompol tapi ngombolnya itu ya nomor 2 itu. Wa yu'raful mani bitadafukin awladatin aurihi ajinin awtol'in nakhlin rutban aurihin bayadin ya. Jadi perbedaan air mani dengan yang lain yang kemarin kita sebut ada mani, ada madi, ada wadi. Kalau mani ya dengan pertama harus gede ya. Gede itu ya. Kalau madi itu biasanya itu kayak pelumas. Kalau wadi itu yang warnanya putih. Nah, kalau wadi dan madi itu najis. Kalau air mani tidak najis. Kalau air mani najis, menungso berarti makhluk najis yang tercipta dari air mani ya. Jadi itu air mani. Dalam kitabnya Mbah Shalih Darat ada pertanyaan begini di kitab filsafat ya. Mengapa kencing tidak mewajibkan mandi, tapi air mani mewajibkan mandi? Padahal kencing najis.
Kencing itu najis. Air mani suci. Tapi keluar air kencing tidak mewajibkan mandi, tapi keluar mani kok mewajibkan mandi. Jadi jenenge harus dijawab, sangat jawab, ya mati. Bukan kadang orang masuk akal ya. Ternyata jawabannya begini. Manusia itu mau sholat, itu mau berhadapan dengan zat yang maha suci. Manusia ketika hubungan suami istri saat itu jelas lagi meninggalkan Allah, lagi meninggalkan cintanya kepada Allah. Lagi cinta pada siapa saat itu? Pasangannya lagi cinta sama makhluk, sehingga keluar air mani itu. Nah, ketika mau menghadap Allah, kecintaan manusia kepada selain Allah itu harus dibersihkan, harus disuci. Itu jawabannya seperti itu. Jadi mengapa keluar air mani wajib mandi, tapi kalau air kencing tidak wajib mandi? Jawabannya seperti itu. Sehingga kita menghadap Allah itu mesti ada dasar cinta kepada Allah. Sehingga nanti ibadahnya ada ruhnya, ada zauqnya, ada rasanya. Ibadah kita tidak hambar. Itu. Jadi ibadah itu harus ada dasar-dasar kecintaan kepada Allah. Berikutnya yang keempat, wal haidu, haid. Ya, nomor 3 4. Ya. Wal haidu, haid. Yang ketiga, haid. Ini khusus bagi wanita tentu. Ini juga harus dijelaskan, walaupun ibu sudah lewat dulu. Oh, masih ada yang haid? Masih ya. Ya, ini penting juga untuk orang-orang tua, karena orang tua kita punya anak. Kalau anak-anak kita tidak sempat ngaji dan dapat ilmu seperti ini. Haid itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Rata-rata itu tiap bulan keluarnya, rata-rata tiap bulan itu normal. Ada wanita yang haidnya 3 bulan sekali, ada wanita yang haidnya 6 bulan sekali. Saya punya jamaah dulu itu, wanita haidnya 6 bulan sekali. Ada wanita yang tidak haid. Jadi keluarnya tidak melalui itu, tapi keluarnya melalui keringat. Waduh, mambune ya wis masyaallah keringatnya. Nah, itu patokan kaidah haid. Ya, darah yang keluar dari rahim seorang wanita rata-rata tiap bulan. Warnanya itu podo, sandunya podo. Ya, warnanya apa ini? Darah haid. Darah haid warnanya sama seluruh dunia. Hitam, merah, kehitam-hitaman. Ya. Kalau cairan darah kita manusia sesuai dengan golongan, warnanya beda-beda. Ya. Tapi kalau darah haid itu warnanya sama. Yang merah ke hitam-hitaman. Nah, keluarnya yang disebut darah haid itu minimal 24 jam sehari semalam. Jadi minimal yang disebut darah haid itu 24 jam keluar dari rahim seorang wanita. Maksimal berapa? 2 minggu 15 hari. Ini kaidah ini penelitian
sudah diteliti, Imam Syafi'i meneliti. Jadi survei wanita-wanita itu minimal sehari semalam, maksimal 15 hari 2 minggu, ya. Kurang dari 24 jam bukan darah haid. Lebih dari 15 hari bukan darah haid. Bukan. Konsekuensinya apa? Kalau kurang dari 24 jam berarti wanita walaupun keluar darah tetap wajib sholat. Lebih dari 2 minggu walaupun keluar darah wanita itu tetap wajib sholat. Konsekuensinya begitu. Itu ya. Nah, rata-rata itu 5, 6, 7 itu rata-rata wanita haid waktunya itu. Nah, yang jadi masalah kalau ada wanita haidnya tidak teratur. Ada enggak wanita haidnya tidak teratur? Hari pertama, kedua keluar hari ketiga mandel. Orang metu belas. Pikirnya wis rampung. Mandi wajib. Tengah sholat dapat 1 rakaat, keluar lagi keluar. Batal betul? Batal. Sholatnya terus ya betul? Bukan dong keluar darah itu. Pikirnya hari ketiga keempat keluar darah. Tapi orang akeh, orang suwi. Gitu. Hari kelima keluar lagi, hari ke-6, 7, 8 mandel, ke-9 keluar lagi, 10, 11, 12 mandel, ke-15 keluar, gitu. 16, 17 keluar. Lah wanita yang haidnya tidak teratur piye bu biasanya? Panjenengan mensikapi haid tidak teratur biasanya pripun kaitannya kambe mandi, kambe sholat. Biasanya berapa? Terus pokoknya mampet, mandi, sholat kan ya. Sing paling gampang ngono. Tengah-tengah sholat metu batal. Kok orang metu mandi wajib? Ya, metu pray, orang metu sholat. Nah, banyak wanita yang bingung menghadapi itu. Solusinya apa? Ini khusus bagi wanita yang haidnya tidak teratur. Solusinya begini. Kalau wanita haid tidak teratur, ketika dia haid, maka ada PR. Nah, PR-nya apa? Menghitung kira-kira keluarnya darah haid. Menghitung. Komprosor ya Bu ya. Kira-kira selama 2 minggu, kira-kira kalau dihitung ada 24 jam berarti kira-kira. Jadi wanita yang haidnya tidak teratur diberi rukhsah selama 2 minggu orang usah mikir sembahyang. Selama 2 minggu orang usah mikir sembahyang. Sebab wanita yang haidnya tidak teratur begitu kasusnya. Mandi, sholat, tengah sholat keluar. Gitu? Sehari tidak keluar mandi, buat sholat maghrib keluar lagi. Nah, bingung ke solusinya wanita yang haidnya tidak teratur diberi rukhsah 2 minggu orang usah mikir sembahyang. Biasanya orang gelem pengen ngeyel sholat. Solusinya begitu. Tetapi konsekuensinya tadi selama 2 minggu harus mau menghitung kira-kira tidak harus persis. Selama 2 minggu kira-kira ada 24 jam apa tidak. Nanti kalau dihitung kira-kira ada 24 jam, berarti sholat yang 2 minggu itu wajib dikodok. Karena statusnya kalau ada 24 jam selama 2 minggu itu, maka tidak wajib sholat karena orang yang haid tidak wajib sholat. Tapi kalau dihitung 2 minggu ada 24 jam, berarti statusnya bukan haid. Tidak ada 24 jam,
statusnya bukan haid. Karena statusnya bukan haid, maka 2 minggu itu sholatnya wajib ini solusinya seperti itu ya, sehingga wanita yang haid tidak bingung. Tapi yang saya jumpai itu wanita tidak ada yang mengambil langkah itu. Wis pokoknya haid mau nek orang metu mandi, mau nek metu tal, mau nek haid meneh rai, mau nek mampet mandi. Ngono solusinya seperti itu. Padahal dalam fikih ada solusinya seperti itu. Monggo ini sebagai ilmu ya, yang masih haid dan haidnya tidak teratur itu menjadi jalan keluar ya. Itu masalah haid. Berikutnya wan nifasu wal wiladatu. Nifas dan wiladah. Wiladah darah yang keluar saat melahirkan. Bayi sesar keluar darah. Bayi disesar, wanitanya keluar darah enggak? Oh, keluar gitu ya. Wan nifasu dan nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya berapa hari? Nah, dalam ilmu fikih ya, lahdotan darah nifas, darah wiladah itu dalam ilmu fikih diterangkan minimal lahdotan saat serotan serot menutupis saat melahirkan. Setelah itu tidak keluar lagi. Ya, Siti Aminah ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat melahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan tidak keluar darah, ya, itu ya, lahdotan rata-rata 40 hari, maksimal dibatasi 60 hari. Jadi wanita melahirkan kalau lahdotan begitu melahirkan tidak keluar darah, ya sudah tidak usah menunggu 40 hari, mandi wajib terus sholat. Itu baru seminggu sudah bersih, ya sudah wajib mandi, rasa nunggu 40 hari. Biasanya ada yang keluarnya darah sampai 2 bulan atau 60 hari. Lebih dari 60 hari sama kasusnya dengan haid. Lebih dari 15 hari ya sudah wajib mandi dan wajib sholat. Ya harus dibalut. Ya, harus dibalut, walaupun keluar darah tetap wajib sholat. Yang keenam, yang ketujuh, wal mautu mati. Nah, kalau mati ini kewajiban bagi yang hidup ya. Jadi seorang muslim meninggal dunia wajib dimandikan. Kalau tidak dimandikan, bagaimana? Dosa apa tidak? Nah, kemarin selama corona saya banyak menghadapi masalah mandi wajib bagi mayit. Ya, menurut saya di situ di Sadewa itu sakit gigi. Periksa gigi di Karyadi. Loh kok giginya diurak-urak 2 minggu meninggal. 2 minggu meninggal. Lagi rame-rame corona. Jadi keluar dari rumah sakit di stempel corona. Di stempel corona. Sudah dibungkus mayatnya. Tidak dimandikan. Hari Kamis keluar langsung dimandikan, langsung dikubur, keluarganya tidak boleh membuka dan lain-lain. Panjenengan bisa membayangkan, tetap dikubur, berarti tanpa dimandikan. Hari Sabtu suratnya keluar bahwa mati bukan corona. Ternyata matinya bukan corona.
Yumbuh sebab apa? Yang jelas matinya karena Israel mengambil nyawanya atas perintah Allah. Itu pasti ya. Ya. Dan anaknya nangis. Pak, kemarin bapak saya meninggal tidak dimandikan padahal tidak corona. Apakah harus dibongkar lagi Pak kubur bapak saya? Jenazahnya harus dimandikan. Ya, ini kasus kayak gini wajib dimandikan bro. Wis dikubur terus dino. Nah, ini persoalan fikih, gitu. Dalam Islam ada la dororo wala diror, ya. Islam itu mengajarkan begitu la dororo wala diror. Jangan berbuat yang membahayakan, jangan berbuat yang sekira membahayakan diri dan orang lain. Maka mayat yang sudah dikubur kemarin tidak dimandikan karena ada kasus, ya, karena ada kasus, bukti caranya akhirnya kok stempel corona, ya sudah. Kalau dibongkar membahayakan, jasadnya sudah rusak, nanti menyebar kemana-mana, ya sudah, tidak usah dimandikan, sudah kembali kepada Allah. Itulah syariat. Kemarin saya pesan, itulah syariat. Jadi syariat itu sangat-sangat elastis. Wong Islam ojo begogok masalah syariat. Artinya syariat itu punya daya tawar. Maka ada kaidah ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Urusan syariat agama Islam yang tidak bisa ditawar-tawar apa Bu, Bapak-bapak apa? Itu diingat-ingat tenan itu adalah la ilaha illallah, itu saja yang tidak bisa ditawar-tawar. Urusan perintah-perintah agama itu pasti ada rukhsahnya. Ya, sholat Jumat wajib bukan? Wajib. Nek loro ora. Nek musafir ora. Wedok boleh sholat Jumat, boleh sholat Jumat, boleh sholat ada daya tawarnya, coba gogok. Jadi ada kaidah darurat itu, ya. Wudu, ana korengi, wajib dibasuh apa tidak? Tidak. Tangane ana korengi, ana perbane. Padahal yang ada perbannya hanya tangan kanan. Tangan kirinya tidak, wajah tidak, kaki tidak, anggota tubuh yang lain yang biasa dibasuh ketika wudhu tidak ada luka, yang luka hanya tangan kanan. Pakai wudhu apa pakai tayamum? Tayamum. Ya. Kalau wudhu ini tidak kena air. Kalau tayamum anggota badan yang lain tidak ada masalah. Nah solusinya gini. Ayo, wudhu apa tayamum? Tayamum lebih mudah. Nah, kalau kasusnya seperti itu, ya tetap wudhu karena anggota tubuhnya yang iya sehat, yang luka hanya tangan satu. Tetap wudhu. Untuk yang ini pakainya tayamum. Iya. Nah, itu tayamuma listibahati sholati libadri aqdha'il wudu. Itu tidak pernah dikaji. Ya. Saya tayamum untuk mengganti anggota wudu saya yang tidak sempat diwuduni. Tapi biasanya boleh sih penak tok. Ya wis tayamum wae kan ngono. Jadi solusinya begitu ya. Nah, mayit tadi sampai mayit ya, mayit yang tidak dimandikan karena kasus seperti itu ya sudah tidak bisa dibongkar lagi. Apalagi ketika mati syahid dunia akhirat dalam peperangan ya, sudah dikubur dengan bajunya, dengan aliran darahnya, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mereka adalah syahid. Tidak wajib dimandikan, tapi wajib disolati.
Itu tujuan yang mewajibkan kita mandi. Ya. Wal Islam in taqaddama alaihi mujibul lil husli wa illa fala yajib alaihi wal yundabu faqat. Orang yang masuk Islam wajib mandi. Ada orang misalnya hari ini masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Ikhlas misalnya. Orang itu wajib mandi. Oh ya. Ya tidak. Karena yang kemarin bukan orang Islam. Karena kemarin bukan orang Islam, maka tidak tersentuh syariat agama Islam. Wajibnya mandi setelah dia baca 2 kalimat syahadat jadi orang Islam. Jelas ya? Iya, baru masuk Islam hari ini. Sholat kemarin yang ditinggalkan wajib diqodho enggak? Ya tidak, karena mereka saat itu belum jadi orang Islam, tidak wajib sholat. Jadi sunnah ya, orang yang baru masuk Islam sunnah dimandikan. Nah, itu. Baru masuk Islam kemudian kumpul bojo, baru wajib mandi. Ada pertanyaan? Ribut Bu, tentang pertanyaan Bu. Yang tadi loh Pak. Enggak. Yang tentang haid. Setelah 15 hari itu dihitung ada enggak 24 jam. Caranya hitung berapa? Caranya hitung kira-kira tadi tuh. Misalnya hari pertama kira-kira berapa jam? Mandek minggu. Gitu. 4 jam hari pertama. Sing itu tentu ibune sing kita kan punya anak perempuan Pak. Oh ya betul. Ya. Harus kita berikan pengertian pelajaran ya. Itu caranya itu seperti itu. Iya. 3 jam terus kemudian sholat 3 ke kosong tidak keluar. Hari 2 jam lagi. Hari 2 jam. Ya, hari keempat keluar kira-kira 2 jam, berarti baru 6 jam. 6 jam. Sampai 15 hari. Iya, sampai 15 hari. Ada 24 jam apa enggak? Iya. Di total. Iya, di total. Ya. Kalau selama 2 minggu ada 24 jam, berarti statusnya haid. Karena statusnya haid tidak wajib sholat. Nanti kalau ternyata total sudah ada 24 jam, statusnya bukan lagi haid. Karena bukan lagi haid, maka wajib sholat. Nah, sholat yang ditinggal diqodho. Kalau wanita yang sudah punya suami, urusan agama kewajiban suami. Tapi kalau belum punya suami, kewajiban orang tua ajar agama. Entah boleh? Enggak, Nadia. Kalau saya lewat, minta belajar. Tadi kan disebutkan bahwa air itu 14 hari normalnya. 15 hari. Dan 14 hari dan setelah itu Maksimal 15 hari. Tapi setelah itu kalau 15 hari masih keluar. Tapi kan sudah di luar haidnya. Ya. Itu untuk hubungan suami istri gimana? Hukumnya? Darah istikato ya Pak. Iya. Ya benar ditakoki ya. Oke ya. Dalam Al-Quran jelas wanita yang lagi haid ada hal yang dilarang, haram, termasuk hubungan suami istri selama masih haid itu haram. Ya, boleh setelah tidak haid. Setelah 15 hari kok masih keluar, maka boleh ada hubungan suami istri. Ya boleh karena bukan darah haid. Lah terus keluar terus yo prai terus yo ora kuat bojone. Malah udah rendah. Jadi itu fikih ya. Jadi inilah pentingnya belajar hukum. Pentingnya belajar hukum. Ya.
tidak ngapur ya, tidak ngapur. Selama masih head berarti pre ini maksimal 15 hari. Setelah 15 hari boleh pakai boleh ya. Itu mana? Ya. Pak, bagaimana dengan darah istighadah, Pak? Itu namanya istihadah ya. Pengertian istighadah. Iya, istihadah itu darah penyakit non darah haid. Nah, jadi 2 minggu kok masih keluar sisa dari 15 hari itu disebut istihadah. Atau kurang dari 24 jam. Ya, atau kurang dari 24 jam. Itu berarti darah penyakit. Istilah ini disebut darah istihadah ya. Istihadah itu artinya apa? Mirip-mirip menyerupai darah haid. Mirip, keluarnya dari tempat yang sama, dari lubang yang sama, keluarnya juga darah, ya toh? Darah. Jadi mirip-mirip, maka disebut istihadah. Koyo-koyo darah haid. Mirip istihadah. Tapi bukan darah haid. Ini bagi dua. Oh ya, musola dengan masjid sama apa tidak? Dari segi makna sama mas. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Maksudnya sujud di situ adalah sholat. Dalam segi makna musola dan masjid fungsi sama, tempat sholat. Tetapi dalam praktek hukum masjid dan musola berbeda. Di rumah kita ada musola enggak? Musola. Kalau lagi junub kita di musola rumah boleh enggak? Ayo, ya boleh. Di sana Mekah Madinah enggak ada yang namanya musola, adanya masjid. Istilah musola, langgar, kemudian surau, itu yang ada di Indonesia, di Sumatera, di Jawa. Di sana adanya masjid. Masjid pun itu dibagi dua. Ada masjid jami, ada masjid sebatas untuk sujud. Nah, kalau Jumatan, sholat Jumat itu di masjid jami. Ini ada musola untuk Jumatan enggak? Ya, kan sebelah ada musola toh. Untuk Jumatan enggak? Tidak. Maka dalam praktek hukum musola dan masjid berbeda. Sehingga wanita yang lagi haid ke musola belum ada masalah. Ya, tapi kalau ke masjid terkena larangan, ya. Itu pun kemudian hukum bisa bergeser. Bagaimana ceritanya? Kok bisa bergeser? Dulu wanita haid, mengapa tidak boleh ke masjid? Karena nek wanita haid darah mau kececer-cecer. Belum tahu bagaimana cara menyetop, ya toh? Nah, sekarang ada pempes, ada pembalut, walaupun head kan orang ketok, ya toh? Nah biar zaman biar wanita head ketok, ya toh? Jari ya apa itu? Kan lagi. Dan sekarang enggak, ya. Maka ada yang berpikir, ya ke masjid ya kalau bisa menjaga kesucian, tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau itu dituruti nanti hukum akan rusak. Maka dalam hal ini saya masih bersikukuh nek wanita lagi ya sudah tidak usah ke masjid kecuali urusan darurat. Boleh ke masjid hanya sekedar urusan darurat. Misalnya dompet bojone ketinggalan nang masjid. Bojo wedoke lagi haid. Bu tolong jupuke dompetku nang masjid, mau sekedar joko dompet angsa.
Nah, ini nek tuku galon ini piye? Itu berapa itu lagi head? Nah, masalah ini masuk area masjid loh Pak. Ini galon ini. Panjenengan itikaf di situ sadar? Ya sadar. Saat ini galon ini masuk area masjid. Jadi kalau wanita lagi head boleh nggak beli galon? Ya itu mau bisa diambil dalil analogi dikiaskan. Kalau sekedar darurat ya boleh. Apa itu bisa dikiaskan dengan baca Quran juga Pak? Karena wanita haid dilarang baca Quran. Yang dimaksud baca Quran itu baca mushaf ya, atau mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, termasuk larangan kan? Ya, termasuk larangan wanita yang lagi haid tidak boleh membaca Al-Quran, pegang mushaf dan membacanya, ya tidak boleh. Nah, kalau ayat-ayat Al-Quran yang sudah menjadi zikir sehari-hari, maka tidak ada larangan. Misalnya, kita Alhamdulillahirabbil alamin. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang meninggal, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan kalimat Al-Quran juga ya. Itu tidak apa-apa. Bahkan dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran yang sudah menjadi wirid amalan rutin itu masuk kalimat zikir. Ya, termasuk mentalkin mayat ya Pak? Talkin ya. Mentalkin mayat dari keadaan haid dan kemudian mau sakaratul maut boleh ditalkin dengan boleh ya boleh. Berarti pokok bahasanya talkin ya talkin mayat. Sekarang lagi ngaji tentang masalah haid bagi wanita yang melakukan mandi atau junubnya tadi. Enggak. Ada hubungannya dengan Quran. Quran itu sekarang ini kan banyak yang murni tulisannya semuanya Arab, tapi ada yang campuran Latin, bahasa Indonesia dan bahkan artinya. Sekarang yang dikatakan Quran itu yang mana? Itu di luar tema. Iya, oke ya. Yang disebut Al-Quran itu mushaf yang belum ada terjemahnya, belum ada tafsirnya, itu yang dilarang, ya, ya. Yang wanita haid tidak boleh menyentuh. Kita lagi junub tidak boleh baca Al-Quran, ya. Itu mushaf itu. Yang ada terjemahnya berarti Quran terjemah. Kalau Quran terjemah ini sudah merupakan karya pemikiran manusia, maka baca Yasin yang ada terjemahnya itu tidak apa-apa. Iya, itu sudah paduan antara mushaf dengan terjemah. Tafsir pun tidak apa-apa karena tafsir karya manusia. Ya. Pegang tafsir Jalalain misalnya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya. Malah ada sebagian ulama, sebagian orang Islam, saudara kita yang tidak larangan, wanita itu tidak ada larangan. Betul, tapi karena kita adalah umat Nabi mengajarkan kepada sahabat disampaikan kepada pengikutnya sahabat dan seterusnya, ya kita manut ulama-ulama yang mengajarkan agama kepada kita agar kita selamat. Jadi agama itu memang harus dengan jalur, dengan syarat. Ya. Jangan berpikir sendiri. Ya, belajar agama mesti mesti taklid. Dalam hal ini mesti ikut kepada yang sebelumnya. Enggak Pak? Biasanya gini Pak, satu saat di satu TPK itu dulunya itu banyak korban semua. Dia itu sejak akhirnya itu bersama karena masanya juga kayak ini. Jadi pengajaran TPK-nya apa itu atau gimana nih? Karena dia sejak dia boleh baca Quran. Gimana? Belajar TPQ ya masih dalam jilid itu Quran bukan? Bukan. Kan jilid 1, 2, 3 toh? Sudah ada Quran. Oh yang Quran ya, oke. Yang sudah Al-Quran berarti itu.
yang masih aba-aba kasa, ya toh, berarti tidak usah libur. Itu pun karena ini hukum pasti ada solusinya. Nah, pasti ada solusinya. Kalau gurunya perempuan, muridnya perempuan. Saat gurunya tidak haid, muridnya haid, berarti ngaji tidak? Tidak toh? Tidak. Nanti gantian. Gurunya tidak haid, muridnya haid. Gantian. Gurunya haid, muridnya tidak. Orang ketemu. Maka dalam urusan taklim, maka diperbolehkan darurat. Iya. Dalam urusan belajar Al-Quran itu boleh. Kebetulan gurunya pedok. Itu normal juga. Lain orang diambil jalan keluar darurat, ya orang ketemu. Ngajinya kapan? Duh, pray yo, guru lagi oh gitu. Nanti gurunya wis mampet, muridnya telepon gurunya, bu, pray nggih kula lagi. Lha ora ngaji. Maka itu di apa ya? Masuk kriteria darurat. Boleh enggak? Ya boleh. Mengukur kok pasti ada tawar menawar di situ. Elastis. Wah, bisa sama. Jam rapi dan jam berapa terus? Wonten mle? Oh. Sampun nggih? Monggo, Pak. Di syarat umroh sama wukuf dilakukan. Itu masuk mandi yang disunahkan. Mau wukuf, mau tawaf, itu ada sunnah. Mau pakai pakaian ihram, itu mandi yang disunahkan. Sunnah. Lah mandi yang disunahkan seperti mau Jumatan, kan sunnah mandi. Walaupun sunnah, kalau disunahkan mandi wajib, ya nanti mandinya seperti mandi wajib. Hanya tidak diwajibkan. Tidak wajib kecuali mau ihram, punya hadas besar tentu wajib. Tapi kalau enggak ada penyebab mandi wajib berarti tidak wajib. Tidak harus. Maka yang 7 hal tadi, ya, keluar air mani, hubungan suami istri keluar atau tidak, jadi hubungan suami istri keluar atau tidak. Ketika 7 hal ini tidak menimpa kita, maka tidak wajib mandi stop. Nah, selain ini berarti kalau disyariatkan mandi berarti mandi sunnah. Caranya wajib. Iya, caranya seperti mandi. Benar ya? Tunggu Pak Juli. Sudah? Ini belum bahas ya fardunya ya. Wa amma faraiduhu faisnani. Fardunya mandi hanya 2. An-niyatu niat inda awwali ma yaghtasilu, ketika awal kita membasuh ya. Contohnya ka'ayyakula nawaitu raf'al hadasil akbar, seperti panjenengan biasanya nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Rukun yang kedua isolul ma ila jami'is sya'ar wal basyarah ya. Yang kedua meratakan air ke seluruh bagian tubuh dari rambut sampai semua yang disebut tubuh, kulit harus kena air. Kalau atis mandi dikredit boleh tidak? Malam kepalanya dulu. Tapi langsung diniati kepalanya dulu, gitu. Nanti menjelang subuh Awake. iya awake, gitu. Boleh tidak? Boleh.
Cara hukumnya gampang. Karena sudah sering. Ya ora apa-apa, nanti itu kan leher ke kepala gitu. Nanti besok badan ke bawah. Ya ngoyo orang ya. Berarti mau pakai crop itu nggak harus mandi. Tidak, ya. Nggak harus. Tidak wajib. Sunnah. Kecuali tertimpa 7 hukum tadi. Nah ya, kecuali ada kasus tujuan tadi. Hukum tadi. Nah, cetak ya. Saya begini Pak, mungkin yang ditanyakan Pak Alif mungkin dengan saya sama karena waktu mau ibadah haji, waktu bimbingan haji di tempat Pak Sotik itu mau pakai ihram diwajibkan mandi. Berarti itu karena unsur hati-hati atau karena memang Ya kata-kata diwajibkan mandi itu saya meyakini itu anjuran, sifatnya sunnah. Ya, sifatnya sunnah. Jadi ketika tidak ada 7 peristiwa tadi berarti tidak ada hal yang mewajibkan mandi. Karena tidak ada hal yang mewajibkan mandi berarti tidak wajib mandi. Kalau dianjurkan ya hukumnya sunnah. Lo mau ihram keringetan nek orang mandi piye maka sunnah mandi. Sunnah mandi. Mau Jumatan bar nyambut gawe wajib mandi dah. Tapi sunnah. Sunnah, hukumnya tetap sunnah karena tidak ada 7 peristiwa tadi. Ya. Begitu ya, Haji ya. Ya barang sunnah baiknya memang dikerjakan. Sebaiknya dikerjakan. Tapi kalau tidak dikerjakan tidak ada konsekuensi hukum. Jangan yang sunnah diwajibkan atau sebaliknya yang wajib disunahkan jangan. Mengubah hukum itu bukan hak kita. Nah, itu hukum membuat hukum kan haknya syari ya. Yang adalah Allah dan Rasulnya. Saya kira demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tambah ilmu dikit-dikit, tambah menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ba'na bima ta'ala wa 'allamna ma yanfa'una bismina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli